Sebelum kamu nonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan dapat hidup hingga saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Al-Waqiah Inovasi dan Bioteknologi dalam agribisnis. Oleh karena itu, teman-teman marilah simak video ini dari awal hingga akhir. Dalam pengembangan agribisnis, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan bioteknologi sangat penting dalam mengatasi produktivitas panen. Dengan adanya bioteknologi dapat menciptakan bibit-bibit unggul dari pengaplikasian rekayasa genetik, penggalakan inovasi, serta penerapan bioteknologi dalam pengembangan agribisnis senada dengan ajaran Islam. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Golongan pertama adalah golongan pendahulu atau sabiqun, yang terdiri atas orang-orang yang menegakkan Islam dengan keimanan dan ketakwaan. Ada beberapa orang yang hidup di akhir zaman ini yang dapat dimasukkan dalam golongan sabiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa mempelajari, mendalami, serta menciptakan sebuah inovasi dan ilmu rekayasa yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia di muka bumi. Termasuk di dalamnya berbagai inovasi dan rekayasa di bidang agribisnis itu sendiri, khususnya bioteknologi. Golongan kanan. Golongan kanan merupakan kumpulan orang-orang yang beriman dan bertakwa di akhir zaman dan akan memperoleh ganjaran di surga sesuai dengan yang Allah janjikan. Golongan kiri. Golongan kiri merupakan sekumpulan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang di dalamnya itu mengingkari kekuasaan Allah dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, serta memusuhi orang-orang yang beriman. Termasuk dalam golongan ini adalah para pelaku agribisnis dan agripreneur yang kufur dan tidak bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan, serta mereka juga mengeksploitasi sumber daya alat tanpa ada rasa tanggung jawab. Sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim harus berlomba-lomba untuk masuk ke dalam golongan sabiqun sebagaimana yang tertera dalam Quran surah Al-Waqiah. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengembangkan bidang agribisnis melalui bioteknologi yang bertujuan untuk kesejahteraan hidup umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanaman dan hewan dalam berbagai macam bentuk dan warna sesuai kehendaknya. Allah pula yang menentukan sifat genetik dari suatu jenis tanaman atau hewan tersebut. Dalam pandangan Islam, bioteknologi sangatlah penting karena manusia mampu mengubah dan merekayasa sifat-sifat genetik pada tumbuhan maupun pada hewan. Dengan demikian, manusia mampu menciptakan bibit-bibit yang berkualitas dan unggul serta produktivitas yang tinggi dan sifat-sifat unggul lainnya. Perlu diingat bahwa bioteknologi hanya merupakan alat bantu untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 62 sampai 65, yaitu tidak ada seorang pun
manusia yang mampu menciptakan atau menumbuhkan tanaman dengan bantuan teknologi maupun bioteknologi. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk meneliti dan mengamati proses sebatang tanaman tumbuh dengan subur hingga berbuah. Agribisnis hanyalah sebagian kecil dari bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta dengan perantara umat manusia. Lalu bagaimana etika bioteknologi dalam syariah Islam? Dalam melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, dan aplikasi bioteknologi di dalam bidang agribisnis mutlak diperlukan etika dalam pedoman aplikasi. Menurut Subhaji, pertama, tidak melakukan penelitian pada hewan yang membentuk spesies baru yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kedua, tidak melakukan kegiatan penelitian yang membentuk anomali atau keanehan pada hewan. Ketiga, tidak membentuk kegiatan penelitian yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan alam sekitar. Keempat, tidak mengadakan kegiatan penelitian yang menggabungkan sifat fisik manusia dan hewan. Kelima, tidak melakukan kegiatan penelitian hewan yang menyakitinya. Keenam, tidak mengadakan kegiatan penelitian yang merendahkan derajat hewan hanya untuk kepuasan belaka. Dan yang terakhir, sebelum hasil penelitian diterapkan, harus dikaji terlebih dahulu dalam aspek keagamaan, estetika, budaya, dan aspek teknis. Kesimpulan, Sebagai pelaku agribisnis atau agropreneur yang beriman, kita harus sadar bahwa semua hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tadi dalam surat Al-Waqiah ayat 62 hingga 65. Sebagai khalifatul fil ard, manusia harus mampu menciptakan suatu peradaban besar termasuk di bidang bioteknologi dengan catatan tidak membuat kerusakan fisik, kerusakan lingkungan maupun bencana sosial. Dengan begitu, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam golongan sabiqun karena telah memberikan manfaat bagi halayak umum. Demikianlah ceramah singkat pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.